Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini menjawab pertanyaan kita semua sebagai orang Katolik. Bagaimana orang Katolik menjadi sesama bagi orang lain? Bagaimana kita menjadi sesama? Itulah pertanyaan kita semua. Perlu diketahui bahwa orang Samaria oleh orang-orang Yahudi dicap secara negatif. Orang Samaria dianggap sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Dan sebagai orang kafir, mereka pantas untuk dijauhi karena najis. Beda agamanya, beda rasnya, beda sukunya. Mereka telah bercampur
tidak murni sebagai orang Yahudi. Nah, saudara-saudari, tetapi inilah keunggulannya, bahwa orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang najis dan kafir itu malah mampu bisa melakukan ajaran cinta kasih secara tepat dari hukum Taurat orang Yahudi. Dan orang yang dianggap najis dan kafir ini justru bisa melakukan dengan hati yang berbelas kasih dibandingkan imam dan Lewi terhadap orang yang tergeletak, orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan Lewi yang ada malah menghindarinya. Berbeda dengan orang Samaria ini. Nah, saudara-saudari, orang Samaria yang murah hati ini menolong orang yang tergeletak itu tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya, apa warna kulitnya. Dia mau menolong oleh karena tergerak rasa belas kasihan, keibaan sebagai seorang manusia, rasa kemanusiaan. Dan andai kata orang yang tergeletak itu adalah orang Yahudi yang memusuhinya, yang membencinya, malahan itu berarti kualitas cinta kasihnya lebih unggul. Tidak hanya menerapkan ajaran cinta kasih seturut Taurat, tetapi juga ajaran Injil, kasihilah musuhmu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu sudah tahu bacaan ini. Perumpamaan ini sering kita baca, sering kita dengar, dan mungkin sering kita perbincangkan. Namun bagaimana implikasinya bacaan ini di dalam kehidupan kita? Yang terpenting bahwa kita tahu bacaan ini. Yang terpenting adalah kita melakukannya. Kita menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Terlebih khusus kepada orang-orang yang mungkin membenci kita, memusuhi kita, atau yang tidak kita sukai. Andai kata kita berpapasan atau bertemu dengan orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, yang tidak kita sukai, dan orang itu tertimpa kemalangan, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita menerapkan ajaran cinta kasih ini atau sebaliknya? Yang diharapkan adalah bahwa kita menerapkan ajaran cinta kasih ini, bukan sebaliknya. Ketika kita mengetahui bahwa orang yang membenci kita, memusuhi kita, dia tertimpa kemalangan, bukannya kita seharusnya bersorak-sorai, hore, kapokmu kapan, makane ta jadi wong iku ojo jahat-jahat. Nah, bukan seperti itu. Atau malah kita menghindarinya. Enak saya lihatnya ketika berpapasan dengan dia yang tidak kita sukai, yang memusuhi kita dan membenci kita, pergi menghindar, melewati jalan lain. Rumahnya ada di sebelah situ, tapi muter jauh supaya tidak melewati rumahnya. Menghindar, kalau bisa tidak ketemu dia, atau sama sekali tidak melihat dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana menjadi orang Katolik, menjadi sesama bagi orang lain, terjawabi melalui kisah perumpamaan ini. Bahwa kita hendaknya menunjukkan belas kasihan. Kita tetap mengasihi dengan kualitas kasih, yakni seperti kita ingin dikasihi. Begitu pula apabila kita mengasihi musuh-musuh kita, orang yang tidak kita sukai, maka kualitas kita semakin unggul. Bahwa kita semua menjadi pribadi
yang seturut Injil adalah pribadi yang dikehendaki Tuhan yang penuh akan cinta kasih. Dan saudara-saudari, dari timur ke barat, selatan ke utara, semua orang di bumi ini akan mengenal bahwa orang itu Katolik karena mereka melakukan cinta kasih. Apabila kita melihat dari tayangan-tayangan media sosial yang ada, ketika orang-orang beragama lain diundang untuk mengikuti ceramah-ceramah atau mengikuti misa-misa yang ada di dalam gereja Katolik, mereka akan selalu akhirnya menangkap bahwa yang di dalam gereja Katolik itu ajarannya selalu cinta kasih, bahkan mengasihi musuh-musuhnya. Dan itu sangat nyata bagaimana Paus kita, mendiang Yohanes Paulus II, malah mengampuni orang yang menembak dia. Dengan demikian semakin kentaralah kualitas ajaran dari kekatolikan kita, yakni cinta kasih itu. Dan apabila kita sanggup untuk menerapkannya, maka kita telah melakukan misi istimewa bahwa memang demikianlah, aha, itulah orang Katolik. Oleh karena ajaran cinta kasihnya, mereka tidak hanya menerima ajaran itu, melainkan mewujud nyatakannya dalam perbuatan. Sehingga kelak apabila kita menerapkan ajaran cinta kasih itu, bolehlah kita berbangga dan berbahagia bahwa kita menjadi pewaris kerajaan surga.